Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali Pak kita bisa melakukan sharing tentang JSA, yaitu Job Safety Analysis ya. Jadi prosesnya analisa pekerjaan itu tadi Pak Al sudah menyampaikan, yaitu awal mulanya kita membuat daftar tugas ya. Biasanya kalau kita saja berkali inventaris tugas kritis itu adalah satu langkah yang dimasukkan ke dalam suatu daftar yang membuat jabatan, tugas-tugas yang telah dilakukan, dan dinilai risikonya. Tadi sudah saya jelaskan lebih lanjut, nanti Bapak tinggal baca saja. Ya. Oke, lanjut. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini proses pembuatan inventaris tugas kritis, yaitu buat daftar jabatan yang ada sesuai dengan struktur organisasinya apa. Kita minta HR, ya, atau kita bisa mencatat di bagian kita tuh apa saja ya fungsi-fungsinya ya. Setelah itu buat daftar tugas perjabatannya, dilihat daripada jobnya dia mengerjakan apa saja, dicatat semuanya. Nah, bisa melakukan melalui HIRA pada setiap tugas untuk menentukan tingkat risiko dan urutan pada pengendalian. Karena JSA ini adalah salah satunya dalam hierarki kontrol di HIRA, Pak. Itu Pak. Tuh. Tapi sifatnya dia adalah work practice. Pak, work practice bukannya tidak efektif, Pak. Ya memang efektif. Tapi ini adalah merupakan pengendalian pada risiko sisa. Jadi risiko yang tersisa setelah kita melakukan pengendalian secara engineering, ya, maka risiko sisa-sisa yang ada itu kita selesaikan sampai dengan taraf pengetahuan. Ya, pengetahuan tentang bahaya yang disusun di dalam pekerjaan spesifik pekerja kita. Itu kira-kira yang kita lihat daripada proses pembuatan. Kalau ada yang menyanggah atau tidak setuju atau tidak relevan, silahkan protes, tidak ada masalah Pak. Kita terima dengan senang hati. Nah, saya kan ada pendamping saya, ahli core of the core. Paling nanti saya lempar ke beliau. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini kriteria memilih pekerjaan, itu kita lihat tugas yang berisiko tinggi. Setiap pekerjaan. Pak, ini saya risiko mencongkel ban ini kayaknya nggak terlalu tinggi juga Pak, jadi nggak usah pakai JSA, ya nggak apa-apa gitu. Nah kadang-kadang orang-orang itu kan nyari gampangnya, membuka ban itu masuk JSA. Nah seandainya itu tidak masuk dalam kriteria risiko, ya mungkin bisa juga ya. Tapi kalau dia masuk ke dalam kriteria risiko yang mengakibatkan cederanya si pekerja, silakanlah itu dibuat JSA. Rasio daripada insiden tadi, apa dia luka, sakit atau sampai kematian, ya yang rasio tadi, Frankfurt tadi ya, apakah dia hanya ethics behavior dan sebagainya. Nah itu kita bisa lihat, kita bisa memonitor ataupun kita bisa menimbang rasio daripada kecelakaan tersebut. Rasio dari hilangnya hari kerja, itu mungkin major. Rasio keparahan insiden, ya, atau tugas baru. Nah tugas baru ini karena kita tidak tahu, masing-masing belum tahu apakah tugas ini menjadi risiko tinggi atau tidak, maka yang non rutin, maka itu biasanya dibikin mutlak, dibikin harus dengan JSA. Ya tentunya kalau yang tugas baru atau rutin non rutin kan ada metodenya ya. Metodenya pertama kali kan kita mesti akan menerima tugas ya. Kita mesti harus menganalisa dulu, kita analisa tugas ini bahaya apa enggak. Baru sama-sama kita ke lapangan, kita amati bersama-sama analisa pekerjaan tersebut, ya. Kita urutkan langkah-langkahnya, ya kan. Setelah itu kita lihat dengan pekerja lain, apakah ada yang sama apa tidak, kita analisa, ya kan. Kita analisa dengan pekerjaan tersebut, barulah itu bisa dijadikan JSA sebagai JSA tugas yang baru. Yang non rutin, nah rutin ini kan kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan atau emergensi. Yang kita sampaikan tadi, ada perubahan-perubahan. JSA sudah dibuat, tapi ternyata ini esensial. Dikerjakan pada waktu hujan umpamanya. Ya kan? Padahal tidak ada di situ ketentuan bahaya mengerjakan pada waktu hujan. Nah, berarti kan ini harus kita analisa lagi. Ya, atau artinya kita evaluasi kembali ya JSA tersebut. Sehingga ada ketentuan-ketentuan pengendalian pada saat yang terjadi non rutin, ya, atau yang sifatnya emergency dan sebagainya.
termasuk peralatan baru, pemasangan mesin baru, ya kan, tugas-tugas pekerjaan rutin bisa menjadi bosan, atau tugas rutin ini bisa mungkin tugas rutin ini bisa juga menjadi sesuatu yang akhirnya naik pangkat menjadi kritis, bisa juga. Tiba-tiba ada kecelakaan dikarenakan tugas rutin, kayak orang kayak di Howling Road. Kan Howling Road itu kan tiap hari cuma begitu aja kan, mutar dan sebagainya gitu. Dan mungkin sudah dianalisa rutin, tapi kok ada kecelakaan di Howling Road. Nah, pada waktu kita minta CSA nggak ada Pak, ini kan rutin Pak, udah biasa, kita tahulah gitu. Tapi ada tingkatan-tingkatan esensial yang mungkin bosan ataupun mungkin fatigue ya, atau lelah dan sebagainya, yang harus dievaluasi, dianalisa, bisa melalui JSA. Kenapa JSA Pak? Ya karena yang akan melakukan operator. Ya kalau pengawas ataupun manajemen ya pakai HIRA lah, ya kan? Karena operator yang tugasnya hanya mengoperasikan dump truck, gitu Pak. Nggak nyampe yang tinggi-tinggi, semacam itu. Jadi tadi kata Pak Al itu adalah CSA itu adalah tataran yang rendah, benar, karena yang dipakai itu adalah tataran mudah 3 kolom, yang mudah dipahami, jangan berbelit-belit ya, CSA itu jangan bikin berbelit-belit Pak. Karena ini konsumsinya adalah para pekerja, nanti malah dia nggak bisa tahu gitu, ya kan, nggak ngerti apa yang dimaksud dengan CSA tersebut. Oke, itu adalah kriteria memilih pekerjaan kritis. Jadi kalau kata kuncinya kalau jangan JSA, bikin JSA langsung 3 kolom muncul, bikin kira-kira dianalisis apa ya. Nah itu nanti tidak fokus dan tidak pada artinya tidak pada kondisi yang real, yang sebenarnya, yang nanti akhirnya Bapak kehabisan langkah, jadi hanya 3 langkah saja atau 5 langkah saja, padahal sebetulnya banyak langkah yang Bapak harus amati. Kalau yang saya dengar 5 langkah itu hanya pacar. Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah, itu aja Pak. Gitu. Itu adalah 5 langkah gitu Pak. Jadi kita harus mengevaluasi langkah-langkahnya sampai detail sehingga si pekerja ini paham. Ya, kalau ini bahayanya besar, kalau ini bahayanya kecil, resikonya besar, resikonya kecil, pengendaliannya perlu ini. Nah, kadang-kadang pengendalian APD sebagai sapu jagat. Begitu APD, 0. Begitu APD, 0, selesai. Padahal APD itu adalah pengendalian akhir, pengendalian pada resiko sisa yang paling akhir. Ya, jadi upayakan yang engineering, kalau memang itu berpotensi sangat tinggi. Ya, berpotensi tinggi, upayakan engineering. Kalau berpotensinya menengah atau rendah, bolehlah mengatakan dengan administrasi dan lain sebagainya. Gitu Pak. Jadi kita harus benar-benar mindset-nya kita jaga. Jangan sampai kita hanya bicara K3, sedangkan kita kerja di tambang. Kerja di tambang itu kan keselamatan pertambangan itu kan terdiri pada K3 dan KO. Kalau K3 itu kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja dan manajemen sistem. Kalau KO itu dengan peralatan SPIP. Ya, peralatan juga kita amati. Orang yang bekerja pun kita amati, maka ada inspeksi, ada observasi. Ada yang mau ditanya, Pak? Ada yang mau ditanya, silakan. Ya, silakan. Ya, lanjut ya, lanjut. Halo, lanjut ya. Lanjut Pak. Oke. Lanjut Pak. Oke. Lanjut Pak. Nah, ini contohnya. Ya, contoh silahkan. Ini saya hanya mengambil contoh dari perusahaan aja ya, Bapak. Sedangkan contoh dalam perilaku Bapak-Bapak terserah dari perusahaan Bapak. Ini ada jabatan. Jabatan ini pekerjaan ya, hauling group leader. Nama tugasnya mengendarai kendaraan sarana, kayak juga ya. Ya, itu tergantung dengan ergonomi atau cedera punggung. Di situ dilihat probability-nya 2, severity-nya 5, frekuensinya 4, perkaliannya 40. Kalau dia dari metrik, dia itu ada pengendalian, tidak perlu menggunakan pengendalian secara engineering. Ya, maka dengan induksi, training P3K, simper dan sebagainya cukup. Jadi secara administratif. Karena ini tergantung keparahannya. Keparahannya kan cedera punggung. Kalau keparahannya dia tertabrak hingga kematian, nah itu perlu dengan engineering. Kayak gitu ya. Ini hauling operator, mengendarai haul truk ya, cedera punggung, kurang cairan, dan lain sebagainya. Nah, ini baru beberapa hal tentang keparahan saja. Ya, ini formulir daripada inventaris tugas kritis. Itu kira-kira ya. Boleh 2 atau 3 kolom, atau apa, dan dianalisa semacam ini.
Ini hanya sebagai contoh saja ya. Silakan Bapak melakukan mengekspresikan dengan kolom-kolom Bapak atau yang sesuai dengan kondisi pekerjaan atau di lokasi kerja Bapak, silakan. Oke, kalau nggak ada yang disanggah, saya lanjut lagi ya. Ini juga contoh daripada task inventory ya. Ini ada pekerjaannya apa, di sini dikumpulkan siapa, perusahaannya apa. Ya di sini juga ada aktivitasnya apa, potensial yang munculnya apa di safety, ya kan ini ya. Ada kesehatan, ya kan, apa yang jadi di situ. Evaluasinya apa, ada safety, frekuensi, probability. Apakah dia masuk kritikal, kasih centang. Kalau belum kritikal ya mungkin dikosongin atau apa. Potensialnya di mana, apa di engineering, apa di risk assessment, prosedur, yang bisa juga mengacu kepada 4M 1E. Apakah pada manusia, pada mesin, pada material, ya, atau kepada tadi apa, mesin, material, manusia, ataupun metode, ya, atau lingkungan. Silahkan, itu Bapak saja, sesuai dengan budaya Bapak dan sesuai dengan yang Bapak sampaikan, tingkat mana kemampuan dalam memahami sebuah form. Oke, semacam itu. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut lagi. Nah, ini contoh sistem peringkat, artinya kita bikin peringkat atau skala prioritas, ya kan? Keparan sekira. Berarti kita yang prioritas di mana ini? Apakah inspeksi awas itu kalau menggerinda di pabrik, ya, keparahannya 2 dan sebagainya. Mungkin berarti kalau yang totalnya ini yang paling tinggi adalah 6. Ya, yang 6 berarti ini adalah menghidupkan bagian monitor pembesar. Nah, ini berarti karena kriteria 6 ini, maka akhirnya perlu dibikin JSA. Ya, ini nanti kita membuat skala prioritas semacam itu, peringkatnya. Dari hasil apa? Dari hasil inventaris daripada tugas kritis tersebut. Oke, jadi JSA itu langkah sebelumnya cukup benar-benar direncanakan, diplankan, tidak sekedar begitu datang JSA bikin 3 kolom, bikin akhirnya nanti tidak akan masuk atau tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga tugas-tugas yang tidak kritis akan dibikin JSA juga gitu Pak. Nah ini yang kadang-kadang tidak menjadikan kita salah dalam membelakang implementasi yang ada, yang ini juga sering saya temukan pada saat kita melakukan kompetensi, ya, uji kompetensi di POP. Karena tahunya yang diajari di POP kan itu kan waktunya cepat, ya cuma 3 kolom aja gitu. Akhirnya 3 kolom saja disampaikan, gitu Pak ya. Nah, bahkan yang ngajarin juga kadang-kadang melihat, wah ini langkahnya gini udah benar-benar itu. Nah, itu juga perlu kita perhatikan, ya, semacam itu. Contoh yang tadi sampaikan terjepit, tersandung. Yang tersandung apanya? Yang terjepit apanya? Bukannya terjepit itu ada resiko, ada yang tidak, ya kan? Betul nggak Pak? Yang kejepit itu kan bisa juga ada yang berisiko, ada yang tidak kan? Ada yang kejepit sakit, ada kejepit enak, ya kan? Kalau yang enak masa dibikin JSA, kan enggak ya? Betul kan? Ya kan? Ada ibu-ibu yang mau mahal Pak. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, makanya harus jelas kejepit apa. Kaki kejepit karena apa. Gitu ya. Itu kalau Pak Panjaitan, saya diajari Pak Panjaitan. Nanti Opung mungkin bisa ngasih komentar Opung ya. Masih ada nggak Opung? Masih ya. Nanti Opung bisa kasih komentar. Pung, masih ada Pung? Opung. Oke, lanjut. Ya, oke. Ini contoh sistem peringkat tadi sudah. Nah, ini sekarang faktor tugas baru. Jadi semua tugas baru adalah kritis. Kenapa dianggap kritis? Ya karena kita sama-sama belum tahu. Ya kan? Salah satu tugas baru yang dibikin JSA itu adalah nikah ya. Ya, nikah itu kan itu tugas baru ya. Bagi yang belum pernah kawin atau nikah kan tugas baru. Apakah Bapak mau kawin atau nikah bikin JSA gitu ya? Iya Pak, pertama kali matikan lampu gitu ya. Wah itu sudah karena apa? Ya karena sudah alamiah itu, sudah istilahnya sudah naluri manusia kan. Tapi kritis nggak? Ya kritis loh, kritis. Ntar kalau umpamanya terjadi apa-apa terus nggak ini digampar gitu, ya kan? Harus minum kuku Bima dulu, tahu kan kuku Bima kurang kuat bini marah gitu. Iya, iya kurang kuku Bima dulu kurang kuat bini marah ya. Nah itu juga perlu. Nah mungkin tidak tertulis lah gitu. Jadi semua tugas baru itu ya harus
bikin. Kalau di pekerjaan lah Pak ya, gitu. Ini hanya sekedar guru aja Pak, biar santai lah. Mohon maaf ya. Oke. Lanjut. Nah, terus Job Safety Analysis atau JSA itu suatu metode untuk mempelajari suatu pekerjaan, ya. Apa nih? The host has spotted your video for everyone. Oke. Suatu metode untuk mempelajari suatu pekerjaan guna bisa mengidentifikasi bahaya atau hubungan potensi insiden dengan setiap langkahnya. Jadi setiap langkahnya itu bisa dipahami bahayanya atau risikonya. Solusi perbaikan dalam rangka mengeliminasi pengendalian atau pencegahan di tingkat pekerjaan bawah. Nah, ini adalah JSA, Pak. Nah, makanya JSA itu memang dikonsumsikan untuk para pekerja. Oke, ya. Oke, lanjut kalau nggak ada. Suatu metode untuk mempelajari suatu pekerja guna mengidentifikasi bahaya, risiko, dan hubungan potensi insiden dengan ini sudah tadi ya, kok lagi ya. Oke. Siapa yang melaksanakan dan paling bertanggung jawab? Tentunya pengawas. Karena pengawas yang bisa mengarahkan anak buahnya. Kadang-kadang anak buah itu kan tidak paham akan bahaya. Bahaya itu apa, Pak? Kadang kebalik. Orang orang bekerja di area swing. Bahayanya apa, Pak? Terkena swing bucket. Wah, itu kan resiko. Nah, kadang seperti itu, Pak. Bahwa dia tidak tahu bahwa bahaya itu adalah potensi. Apa, Pak? Pak Ruli, Pak, bahaya itu apa, Pak? Potensi ya? Apa, Pak? Pak Ruli? Potensi, Pak. Hah? Hipotensi? Iya, Pak. Hipotensi? Iya, potensi ya. Iya, potensi, Pak. Jadi potensi, kalau resiko itu kemungkinan. Kenapa? Karena ada bahaya dua. Coba bahayanya cuma bucket saja. Ya, paling bahayanya kerusakan alat. Tapi begitu Pak Rusli datang di area swing, ada dua bahaya. Bucket sama Pak Rusli di situ, betul nggak? Sehingga ada kemungkinan si Pak Rusli tadi terkena swing bucket, ya, atau bisa tidak, tapi kemungkinan besarnya kan bisa. Maka ada tingkatan low, medium, atau high. Gitu kira-kira. Jadi kita harus paham dulu, terasah dulu tentang identifikasi bahaya. Ya, setelah tahu bahaya, biasanya kalau Bapak ke anak buah, asah dulu bahaya dulu, Pak. Dia jangan berpikir resiko dulu lah. Dia diasah dulu bahayanya dulu, Pak. Bahaya pekerjaan dia gitu. Nanti kalau ada bahayanya, kira-kira yang tidak bisa dia tanganin atau tidak bisa dia kontrol, itu lapor ke Bapak. Nah, kadang-kadang kalau umpamanya dia itu harus melakukan kontrol, nah kalau diserahkan kepada anak buah biasanya melakukan jalan pintas atau shortcut. Karena dia tidak tahu akan resikonya. Gitu, Pak. Ya kan gitu. Umpamanya bahaya kita melewati konveyor gitu ya. Gitu kan. Kamu tuh harus tahu resikonya. Konveyor itu kan berjalan, ya. Jadi bagaimana secara resiko di situ, ya kan gitu kan. Yang terjadi apa dia? Dia lompat. Loh, kok kamu lompat? Ya itu nggak bahaya, yang penting hati-hati, Pak. Dia hanya berpikir tentang hati-hati. Nah, makanya kalau yang sifatnya harus ada analisa tentang risiko yang sangat tinggi dan sebagainya, itu harus pengawas yang menganalisa dan diberikan kepada si pekerja. Yang pekerja taunya apa? Do and don't. Ini jangan dimakan, ini boleh dimakan. Gitu, Pak. Karena pekerja taunya begitu. Kalau sudah dalam tingkat pekerja, dia tidak punya nilai, kadang-kadang tidak ada analisa untuk melakukan pengendalian secara hierarki tadi. Gitu, Pak. Jadi dia melaksanakan kontrol atas analisa dari atasan, ya semacam itu. Kecuali yang sifatnya tadi Pak Wahono sampaikan, yang sifatnya sudah menjadi biasa-biasa, yang sudah umum. Oh, kalau makan ini itu kalau makan air sabun itu bisa beracun. Nah, itu kan jelas ya. Pasti dia sudah tahu lah kontrolnya apa. Tapi kalau kontrolnya yang memang membutuhkan analisa, ya, membutuhkan budget, membutuhkan apa, itu pastinya itu bagian daripada manajemen untuk melakukan itu. Dari mana asalnya? Dari si pekerja melakukan identifikasi bahaya. Nah, semakin baik dia melakukan identifikasi bahaya, semakin dia banyak melapor tentang bahaya identifikasi di lapangan, maka semakin kita bisa mengontrol risiko atau rasio kecelakaan yang ada di bawah tadi.
yaitu at risk behavior. Kalau at risk behavior kita bisa tekan, maka dia tidak akan naik pangkat kepada near miss, tidak akan naik pangkat kepada property damage. Kalau udah property damage, warning, siap-siap untuk naik ke atas dan sebagainya. Karena peredaman-peredaman itu sudah dilaksanakan pada tingkat paling bawah. Nah, itulah akhirnya menjadi budaya atau menjadi behavior mereka. Jika ada bahaya itu rasanya risih untuk tidak melapor. Nah, kan ada kan di tambang itu ada green card, yellow card ya, atau hazard report dan sebagainya. Nah, itu adalah untuk melatih para karyawan supaya terasah dalam mengidentifikasi bahaya. Itu ya Pak ya. Ini tapi yang tugasnya apa di sini ya, pengawas yang akan memberikan sosialisasi, coaching ya, lain sebagainya di situ atas apa? Atas analisa dari apa? Dari Departemen Safety. Nah, Departemen Safety kan membuat prosedur, bikin dan sebagainya di situ. Maka kalau kita tidak merasa kurang mampu, kita bisa mengajak orang bagian safety. Ya, semacam itu. Jadi safety itu tugasnya tidak hanya muter-muter nyari salah gitu ya. Ujung-ujungnya cuma taunya sepatu, helm gitu, Pak. Dan safety bagaimana dia tahu teknis? Yang tahu teknis kan orang yang bekerja di situ. Ya kan gitu. Commissioning kadang-kadang komisioning itu yang kalau saya mananya Pak Rahmi, Pak. Kalau komisioning siapa yang suruh komisioning, Pak? Pak Rahmi. Pak Rahmi, saya mau nanya, Pak Rahmi. Pak Rahmi saya mau nanya. Kalau komisioning siapa, Pak, yang melakukan, Pak, komisioning? Ayo, Pak. Halo, kok bingung? Siapa, Pak? Pak Rusli, siapa, Pak? Pak Ruli. Siapa komisioning, Pak? Ya, Pak. Ya, kalau komisioning siapa yang melakukan? Komisioning biasanya dibarengin dengan divisi plan, Pak. Plan, betul, ya. Dengan didampingi bagian HSC, Pak. HSC dampingi sama yang mau guna ini kan? Yang mau pakai guna, Pak. Iya. Nah, saya beberapa perusahaan itu taunya safety, Pak, yang komisioning, Pak. Benar, Pak. Ya, padahal yang mau pakai siapa? Kan yang dia yang guna kan? Betul. Ibaratnya gini, Pak Rusli mau nikah. Ya kan, yang mau pakai Pak Rusli, perempuan itu, suruh komisioning safety, gimana? Kan gitu kan, orang yang mau pakai Pak Rusli suruh komisioning dulu, tolong dikomisioning dulu, enak nggak dipakainya gitu. Kan gitu kan, ibaratnya semacam itu, ya kan, nalar nggak, masuk akal toh? Masuk Pak, masuk. Iya, gitu kira-kira. Oke, next ya. Oke. Nah, ini metodenya ada observasi dan diskusi, ada diskusi. Nah, ini observasi. Nah, ini kadang-kadang saya salah. Kita diskusi aja ya, Pak ya. Kalau menurut isi observasi itu bisa juga sesuatu yang belum kita lakukan, sama-sama tadi diskusikan, dilakukan observasi. Tapi observasi ini bisa dilakukan setelah JSA-nya muncul. Sudah jadi JSA, diobservasi. Oh, ada yang salah apa? Oh, ada yang ini kelihatan. Nah, diskusikan. Oh, ini JSA-nya ternyata kurang langkah atau kamu sudah atau kamu yang kurang lain sebagainya. Itu setelah JSA muncul di situ. Nah, kalau diskusi ini kita bicara sama orang expert yang sudah expert. Artinya gini, bisa juga pekerjaan tadi yang dianggapnya tidak kritis tiba-tiba jadi kritis. Ada sebuah kecelakaan ya dari pekerjaan yang tidak dianggap kritis, yang tidak dinilai. Nah, sehingga kita mesti bicara sama orang yang sering melakukan itu. Karena dia sudah melakukan tiap hari, expert ya. Diskusikan apa yang menjadi deviasi sehingga ini bisa jadi celaka. Gitu, Pak. Nah, dia paham, karena dia pekerjaan tiap hari kan. Nah, itu expert atau pekerjaan baru yang kita belum tahu, kita mengundang pabrikan, ya, expertnya, untuk melakukan diskusi tentang pekerjaan tersebut. Itu bisa masuk ke situ. Gitu ya Pak ya. Kira-kira kalau ada sanggahan silahkan. Kok ini dari berapa orang ya? Kok nggak ada yang nanya atau apa ya? Berapa orang ya Pak? Kok nggak kelihatan sih berapa orangnya? Ada berapa orang Pak? 83 ya? Wih, masih 83. Ada 100 ya. Silahkan Pak. Oke. Jadi kalau ada nanya langsung angkat tangan ya. Raise hand. Atau mungkin saya lihat di ini. Di apa itu? Di chat ya, siapa tahu di chat ada, coba sebentar Pak. Oke, Pak Agung bisa minta modulnya.
Bayar. Ya, oke, lanjut. Oke ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, observasi diskusi itu kita bisa seleksi pekerja. Ya, kita seleksi pekerjanya kira-kira sesuai dengan kritis tadi, tugas kritis tadi, ya. Kita seleksi pekerja, beri penjelasan, Pak, saya mau mengobservasi, Pak, silakan Bapak bekerja, nanti akan kita catat urutan-urutan pekerjaannya, ya. Terus itu diobservasi setiap langkahnya, diobservasi langkahnya, oh gini, gini, gini. Periksa lagi dengan pekerja, ya, diulangi dengan pekerja lain supaya sama, baru kita identifikasi dari potensi-potensi kerugiannya. Nah ini saya sampaikan tadi, bisa juga untuk tugas non rutin atau baru, bisa juga ini setelah JSA itu selesai. Kalau JSA selesai itu memastikan apakah JSA itu JSA itu sesuai atau sesuai dengan yang kita bikin dan pekerjaannya. Kalau belum, ini adalah sebagai langkah analisa atau analisa dari sebuah pekerjaan baru atau non rutin. Gitu ya, gitu Pak. Ya, ini adalah observasi dan diskusi. Ya, jadi ada dua pendekatan yang muncul di situ. Kalau diskusi saja, diskusi tadi dari beberapa orang yang berpengalaman lakukan temuan itu yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kalau memang terjadi tentu langkah-langkah yang tiba-tiba dari pekerjaan yang dianggap masuk tidak kritis, ya kadang-kadang kan orang bisa gitu ya. Tapi ada kecelakaan di situ. Nah, berarti kan ahlinya tadi bisa diajak kita diskusi untuk melihat langkahnya di situ. Oke, lanjut. Langkah pembuatan JSA ada 3, buat daftar urutan langkah dasar. Ini setelah kita melakukan analisa pekerjaan ya, observasi tugas, setelah kita melakukan analisa tugas kritis atau inventaris tugas kritis ITK ya. Nah, itu baru setelah ketemu kritisnya kita buat daftar urutan langkah. Mengidentifikasi bahaya risiko dari setiap langkah, baru menentukan langkah perbaikan. Ingat perbaikan, ingat hierarki kon apa Pak? Kontrol, ya. Jangan cepet-cepet, nanti kepleset ya. Ya, kontrol, ya gitu ya Pak ya. Jadi menentukan langkah-langkah perbaikan untuk setiap langkahnya. Ada hierarki, ada engineering, ada administrasi, ya. Ada work practice, ada juga PPE atau APD. Kalau engineering itu adalah rekayasa, terdiri daripada eliminasi, substitusi, ya, separasi dan engineering teknis ya, teknis engineeringnya. Kalau administrasi itu terdiri daripada aturan-aturan kayak aturan jam kerja, rambu-rambu, ya, kontrak, memberikan kontrak dan sebagainya. Work practice itu adalah langkah kerja ataupun praktis ya, praktek kerja. Nah, praktek kerja itu seperti JSA dan sebagainya. Baru yang terakhir untuk mengeliminasi sampai diterimanya, gunakanlah APD. Lah Pak, saya di lapangan ini sudah bikin JSA, sudah bikin engineering, kok masih disuruh pakai APD sih Pak? Kan sudah diterima tanpa APD. Ya kembali ke soal peraturan. Di dalam peraturan Permen Kepmen, setiap karyawan yang memasuki area kerja wajib menggunakan APD. Kalau peraturan ya mau nggak mau kan Pak. Peraturan itu kan untuk dipatuhi bukan dilanggar ya, semacam itu. Jadi even itu sudah nol apapun, karena ini sebagai peraturan yang harus dilaksanakan dan kita harus comply dengan peraturan, maka ya kita mau nggak mau harus pakai dengan APD sebagai karyawan ataupun orang yang patuh kepada peraturan. Begitu kira-kira. Oke, lanjut ya Pak ya. Kalau kitab kita itu kan ada, pertama kali kan masuknya ada Permen 26 ya, Kepmen 1827 sampai ke Kep Dirjen 185. Itu kitab kita. Jadi kalau sesuatu hal yang sifatnya masuk ke dalam peraturan, Bapak buka 3 kitab itu saja. Ya, nggak usah pakai undang-undang terlalu lebar. Ya, kita ke Kepmen Permen itu sudah masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya teknis. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini yang harus diperhatikan dalam penyusunan tahapan. Itu fokus kepada tugas yang dilakukan. Jadi benar-benar fokus. Jangan nanti kalau tidak fokus itu nanti bisa terjadi
dua kegiatan jadi satu. Contohnya tadi menyetrika, ya, kayak istri saya, menyetrika dan merapikan pakaian. Itu kan ada menyetrika, ada merapikan pakaian. Nah, itu kan dua pekerjaan. Nah, kadang-kadang yang saya jumpai itu pada waktu kita melakukan ada ditulis itu adalah pekerjaan loading dumping batu bara di dumping area ya. Oke, dumping material katakanlah ya, di dumping area gitu. Gitu kan. Itu dimulai dari mengangkat material di front menuju naik mentransportasi material itu berapa kilo. Ya kan, habis itu ketemu di area dumping, menunggu idle, habis itu langsung nanti manuver dan sebagainya. Itu kan sudah berapa kegiatan, ya kan, berapa kegiatan yang dijadikan satu. Jadi kalau kita mau dumping ya area dumping itu saja, karena potensi dumpingnya saja yang terjadi kritis, gitu Pak. Jadi dimulai dari mana? Mungkin pada waktu dia jalan maju, manuver, mundur, ya kan, mandur, stop. Ya kan gitu kan, stop, oke, terus mendamping vessel, ya kan, mendamping vessel, maju sebentar, turunkan, menuju ke lokasi. Udah, itu aja. Karena yang menjadi tolak ukurnya adalah pada waktu kritisnya dumping di situ. Nah, ini kadang-kadang sampai ke sana. Nah, ini sehingga tidak fokus, ya, semacam itu. Contohnya umpamanya mengganti oli. Nah, ini mengganti oli sering sekali, ganti oli LV gitu. Dimulai dari lokasi naik mobil menuju ke sana, padahal yang ganti oli itu mekanik, bukan driver. Ya mekanik ya kerjaan mekanik, udah dianggap itu di situ posisinya. Karena yang akan kita terangkan adalah ganti olinya, bukan memarkirnya. Gitu ya. Nah, itu kadang-kadang yang tidak fokus. Gunakan kata kerja, misalnya kata kerja dengan memuka, menyongkel, ya, jumlah langkahnya ya antara 6 sampai 15 lah. Kalau banyak nanti malah terlalu tadi sumir ya, mana-mana masuk. Kalau terlalu sedikit berarti kurang kreativitas dalam mengidentifikasi bahayanya atau langkahnya. Ya. Oke, bisa dari peralatan, jangan menggabungkan dua tahapan tadi bisa. Tahapan tidak terlalu detail, jadi mungkin jangan terlalu banyak lah apa saja yang kira-kira masuk situ. Nah, ini kadang-kadang orang salah menggunakan antara tahapan sama dengan pengendalian. Kayak loto itu atau pasang ganjal lah gitu. Pasang ganjal itu ditulis dalam urutan. Loh, ini kan pasang ganjal dulu, tapi pasang ganjal ini kan bisa dipindahkan ke pengendalian. Betul nggak? Ya kan gitu kan? Karena apa? Supaya unit tidak maju atau mundur. Itu kan pengendalian. Nah, ini kadang-kadang yang teman-teman, terutama teman-teman yang pengawas, yang kadang-kadang hanya semacam itu. Kayak loto ini kan menghentikan energi ya, energinya kan dihilangkan, dimatikan. Berarti kan ini pengendalian dalam taraf engineering, menghilangkan bahaya kan. Ya, take out-nya masuk ke administrasi, karena kan itu pemberitahuan kan. Nah itu kan pengendalian semua. Nah kadang-kadang ini dimasukkan ke dalam taraf tahapan. Nah ini yang kadang-kadang menjadi keliru. Oke, parkir, P2H dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian tersendiri. Semacam itu, nah contohnya semacam ini. Penyiapan peralatan, membuka KPD dan sebagainya. Ini pada taraf mengganti oli mesin LV. Ya, gitu. Betul peralatan dan sebagainya. Ya ini mesti belum lengkap juga ya. Nanti bisa dilengkapi ya, ataupun mungkin bisa ditambahkan atau apa, terserah dari Bapak dalam melakukan identifikasi atau urutan langkahnya. Nah, sekarang yang kolom kedua ini adalah potensi kerugiannya. Jadi potensi kerugian itu adalah bahaya resiko, ya, tidak hanya bahaya. Nah, rata-rata teman-teman itu hanya kejepit, tersandung, ya, tercolek atau lain sebagainya. Nah, ini apa yang kejepit? Apakah tangan? Apakah kaki? Apakah kepala? Kan harus dijelaskan. Ya Pak ya, betul nggak Pak? Ya kan? Sehingga dalam menentukan pengendaliannya itu lebih terarah. Oke, ini saya hanya sifatnya. Ini potensi kerugian harus jelas. Misalnya jari tangan terjepit kap engine. Nah itu kan. Jadi apa bahaya? Ada dua bahaya. Apa bahayanya? Jari tangan sama kap engine. Itu bahaya.
Ada 2 aktivitas bahaya di situ. Nah, resikonya apa? Terjebak. Nah, itu Pak. Pasti sesuatu yang kemungkinan resiko itu pasti ada 2 bahaya. Kalau dia KP engine tanpa ada orang kan dia bahaya di KP engine-nya saja, ya kan? Tidak ada sesuatu kerugian. Kalau toh dia rusak ya kerugiannya pada KP engine-nya saja. Utamakan potensi kerugian pada manusia atau peralatan atau lingkungan. Dalam suatu tahapan bersih kerugian bisa lebih dari 1. Ya bisa lah. Mungkin 10 Pak. Tuh. Ya kalau bisa nerangin ya nggak apa-apa. Ya paling-paling ya paling 3 atau paling banter 4 lah. Itu bisa diterangkan. Nah ini contohnya ini. Kaki tertimpa tul. Kaki bahaya, tul bahaya, tertimpa risikonya. Jari tangan tertimpa kap engine. Atau bilang jari tangan tertimpa jari tertimpa karena kap engine boleh dengan kata-kata lain ya, terbentur engine, jari tangan terbentur engine. Nah itu ada 2 bahaya semacam. Nah biasanya teman-teman di lapangan selalu bilang terbentur, tergores, ya kan, tertimpa. Nah itu kan kita jadi bingung. Pengendaliannya apa tertimpa? Oh jauhkan kepala dari kap engine, padahal yang tertimpa ke tangan bukan kepala, ya kan? Nah, akhirnya menjadi persepsi dari anak buah kita yang jadi keliru. Gitu ya. Jadi ini dalam pembuatan CSA. Oke, baru sekarang pengendalian, yaitu gunakan kalimat perintah. Nggak boleh kata-kata surgawi, kata si Pak Obung ya, hati-hati, awas, aman, pastikan. Nah, tapi nanti ada pastikan Pak. Itu kan kata-kata surgawi yang sifatnya tidak tepat. Mending pastikannya dihilangin saja. Oke, pastikan jalan tidak licin. Bilang aja, jalan licin segera dipel, kan lebih bagus. Ya kan, ada aktivitas daripada hanya memastikan. Kita pastikan tapi licin, ya kan nggak bisa digerakin semua langkah-langkahnya jadinya. Ya kan? Nah, ini yang sering terjadi. Bahkan pengendalian itu semua pastikan, semua lah. Kerjanya ngomong cuma pastikan tok gitu. Ya, kayak begitu. Ini bosok orang, sorry Pak, saya bosok Jawa, padahal ada orang-orang lain ya. Sorry Pak. Ya kerjanya kan yang pastikan, kan kita kerjanya adalah menganalisa itu dan sebagainya. Oke, kita nanti selesai jam 3:30 ya Pak ya, 4:30 atau 4:30 ya. Ya 3:30 atau 4:30 kita. Tapi kalau nanti bisa tambah dikit silahkan, nanti bisa kita tambah dikit. Oke. Nah ini hierarki kontrol. Nah hierarki kontrol itu ini yang bagian rekayasa engineering itu dari eliminasi, substitusi, pemisahan engineering. Ini bisa dikatakan primary control atau kontrol utama. Kapan digunakan kontrol utama? Jika pada pemikirannya ini merupakan risiko yang sangat tinggi, yang checker ataupun apa ya, pangdam ya, panglima dampingan ya, pangdam itu kerja di area swing, ya kan? Di area swing Pak, good gitu. Berarti ada bahayanya adalah pangdam sendiri, eskavator, sama operator, sama galian, ya kan? Itu kan bahaya semua itu, betul nggak? Resikonya apa? Ya si pangdamnya tadi terperosok atau dia ada area apa di luar area swing. Nah, tapi kita nggak dengar Pak, kalau pangdamnya dipindahkan ke sana, bagaimana cara dia ngasih apa-apa? Dilakukan substitusi, diganti dengan radio. Syukur-syukur ditambah separasi, dikasih police line ataupun safety line. Jadi nggak boleh masuk ke situ, ya kan? Engineering, wah lebay itu, dikasih engineering, dikasih pagar, wah bisa juga engineering di situ. Atau administrasi, jangan masuk area swing, daerah berbahaya, awas ada pekerjaan, nah, dan sebagainya. Dikasih kontraktor yang ahli, ya ahli dalam melakukan itu kontrak dan sebagainya. Dan sampai dibikin CSA, CSA apa? CSA dalam melakukan apa itu? CSA checker dalam mengatur, ya mengatur apa penggalian dengan eskavator, nah kayak gitu. Itu di SA, sehingga si checker tadi tahu, oh saya harus meninggalkan area swing dan sebagainya. Baru terakhir adalah dengan menggunakan APD.
Itu kira-kira contohnya kalau kita bicara dengan rekayasa. Jadi kalau orang kena swing ini bisa mati, maka kita bicaranya harus bicara tentang rekayasa atau engineering atau kontrol utama atau primary. Gitu ya. Oke. Oke, baik. Pak Hari unstabil ya. Nanti nunggu stabil, Pak. Oke, lanjut ya. Ini adalah hierarki kontrol yang muncul. Apa hierarki apa, Pak? Ingat pengendalian, ingat hierarki apa, Pak? Hierarki ya, itulah kontrol. Ya, kontrol, Pak. Nah, hati-hati ya. Nah, ini peganglah toolbox pada handle-nya, angkat ini secara perlahan. Ini juga ada pastikan. Mana pastikan ya? Nomor berapa nih pastikan nih? Putar, nomor 321. Pastikan engine sudah dingin. Gimana kalau pastikan kita hilangkan? Engine sudah dingin. Lakukan pekerjaan setelah engine sudah dingin. Kan lebih enak, bukan pastikan. Ya kan? Nah, semacam itu. Ini sengaja saya nggak ganti supaya sebagai contoh. Ini salah. Ya, coba dihilangin pastikan. Ya kan? Oke, kerjakan setelah engine sudah dingin. Kan lebih dalam kalimat perintah dan lebih tepat. Ya, kalau pastikan kan oke, gitu. Oke. Bisa lanjut ya? Lanjut di situ. Nah, ini penggunaan JSA. Penggunaan JSA ini bisa juga untuk orientasi pekerja baru ya. Bapak datang baru. Silakan yang mau sholat silakan ya. Oke. Jadi ini orientasi pekerja baru ini adalah untuk orang yang belum tahu dikasih orientasi, ini loh pekerjaannya sehingga dia tahu langkah-langkahnya. Oh, pekerja baru tentang tireman. Nah, ya tireman ya Pak ya. Tireman itu superhero nggak Pak? Tireman superhero ya. Manusia Tireman Pak. Rasanya enak banget seperti jadi tireman gitu ya. Gitu ya. Ya, itu tireman. Ada juga superhero itu di Jawa Tengah tuh, keboman itu, manusia kebo itu ya. Ya, itu. Oke, orientasi pekerja baru. Pelatihan pengawas baru. Jadi untuk pelatihan langkah-langkahnya juga bisa. Atau sebagai bahan safety talk. Ya, pertemuan K3, bahan investigasi, instruksi kerja yang sesuai dan benar, atau untuk pelatihan keterampilan. Itu bisa menggunakan dengan JSA yang ada tadi. Ya, semacam itu. Kira-kira.